sejahtera, sahabat Kristus terkasih. Bersama saya, Michael Patrick Eka Satria. Pernahkah kita merasa bahwa doa Bapa kami hanya terucap di bibir, tetapi tidak benar-benar menjadi nyata dan menyentuh di dalam realitas bangsa kita? Apakah kita sebagai umat Katolik hanya mampu berdoa tanpa melakukan perbuatan cinta kasih yang nyata? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang doa Bapa kami sebagai refleksi iman atas perwujudan cinta kasih kepada sesama dan bangsa. Doa Bapa kami bukan sekedar doa, tetapi panggilan untuk bertindak sebagaimana iman yang hidup dalam perbuatan kasih dan pengampunan. Sahabat Kristus terkasih, akhir-akhir ini tidakkah kita semua merasakan dan mengalami banyak hal atas permasalahan bangsa kita yang sungguh kompleks ini? Berita-berita di TV, di sosial media seringkali menampilkan adanya krisis dan bencana alam, krisis kemanusiaan, krisis politik, dan ekonomi yang ada di bangsa Indonesia tercinta ini. Berikut permasalahan bangsa Indonesia kita tercinta. Banjir akibat deforestasi di Sumatera Utara, kemiskinan struktural di mana-mana, demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, represivitas aparat terhadap masyarakat, intoleransi yang semakin meningkat di daerah-daerah, inkompetensi aparatur negara dan pemerintah, angka pengangguran meningkat, badai PHK di mana-mana, kasus korupsi yang semakin tak terbendung, serta banyaknya permasalahan politik yang berdampak kepada ekonomi bangsa hingga melemahnya rupiah terhadap dolar. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai umat beriman? Apakah hanya dengan berdiam saja, atau bagaimana gereja mengupayakan keselamatan secara kontekstual di negara tercinta kita? Berkaitan dengan masalah-masalah ini, saya teringat oleh salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tahu? Ya, betul, doa Bapa kami. Bagi saya, doa ini sangat luar biasa karena memiliki dimensi sosial yang cukup bermakna. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh menghayati doa tersebut? Nah, di samping saya ini telah hadir sahabat saya, Galang dan Lady, di mana mereka merupakan calon katekis dan guru agama. Kira-kira bagaimana pengalaman mereka dalam berdoa Bapa kami dan dalam menyoroti permasalahan bangsa ini? Tak usah berlama lagi, mari kita panggilkan Galang dan Lady. Selamat datang, Galang. Dari belakang dulu. Oke. Apa kabarnya? Ya, berkaitan dengan tema ini, saya akan bertanya, bagaimana saudara Galang dan Lady dalam merefleksikan doa kami selama ini? Ini dari saudara Galang. Mengenai doa kami, jadi saya merefleksikan bahwa anak doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka bisa dibilang mungkin teman-teman dapat tahu doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna dari doa-doa yang ada, dan tentang kemudian bagaimana saya menghayati nanti dalam kehidupan sehari-hari. Memang saya sadari bahwa doa Bapa kami kerap kali hanya sekedar berucap, apalagi Bapa kami ini kan termasuk doa yang panjang gitu. Jadi ada kesan kecenderungan ingin segera cepat selesai, misalkan ketika doa rosarium itu berapa kali ingin cepat lah. Jadi sehingga kata per kata tidak menjadi penghayatan yang sungguh mendalam bagi diri saya. Oke, saudara
Lady. Dari saya ya, kalau ditanya tentang pengalaman dari beberapa kali itu sendiri, ya, saya mengakui bahwa beberapa kali itu adalah doa yang mempunyai kekuatan yang besar. Nah, itu juga saya alami dalam pengalaman hidup saya. Bahwa doa kami mempunyai spirit dari setiap ucapan yang saya ucapkan di beberapa kali itu mempunyai daya yang luar biasa. Karena itu saya memang sangat menghayati kalau beberapa kali. Tapi terlepas dari itu, ya saya menyadari saya punya kelemahan. Saya punya kelemahan bahwa terkadang saya mendoakan beberapa orang itu ya hanya ucapan, tidak mendalam menjadi bagian dari hidup saya seperti itu. Ya seperti itu yang saya alami. Oke, baik. Yang kedua mungkin bagaimana saudara Gala dan Lady melihat realitas bangsa kita, bangsa Indonesia, dan apakah Bapak kami ini sungguh memiliki daya yang cukup luar biasa untuk kita atau kalian wujudkan sebagaimana cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada bangsa ini, itu menurut kalian seperti apa? Berkaitan dengan yang pertama dari situasi bangsa sekarang ini, itu saya pribadi merasa prihatin apa yang terjadi dari persoalan ekonomi, persoalan politik, budaya yang kemudian itu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ini. Nah, lalu bagaimana Bapak kami ini sejauh yang saya memahami dan juga menghayati dua Bapak kami ini memiliki dimensi sosial. Kalau dilihat kita katanya Bapak kami ya, bukan Bapak saya, bukan Bapak aku, tapi menyangkut juga kita semua. Saya, Anda, kita semua. Tidak hanya doa secara pribadi diri saya. Maka bagi saya yang berkaitan dengan situasi bangsa ini, Bapak ini bisa menjadi doa yang akan berdaya guna untuk mengubah. Memang tidak secara langsung, tapi dalam iman, saya yakin, misalkan sebagai contoh ya, bagi saya yang besar adalah kalimat ampunilah kami seperti yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya melihat bahwa situasi bangsa ini pertama-tama berangkat dari apa yang disebut dengan luka pribadi yang kemudian meregenerasi atau menjadi lebih besar dampaknya. Dari orang yang belum bisa mengampuni diri sendiri, belum bisa mengampuni sesama, yang itu kemudian menjadi permasalahan bangsa ini. Nah, maka dengan menghayati Bapak kami yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya percaya bahwa Bapak kami akan mengubah. Menurut saudara Lady? Dari saya sendiri ya, kalau melihat dari situasi yang ada di negara kita tentang banyak hal keprihatinan yang menjadi juga keprihatinan kita sebagai umat beriman, dan juga kita mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan cinta kasih itu. Apalagi contoh kecilnya ya, kami sebagai orang yang terpanggil sebagai dalam katekis memang betul-betul dibina, dibentuk untuk menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan cinta kasih itu bukan hanya lingkup iman Katolik saja, tapi memang lingkup luas, yaitu di bangsa kita. Karena kan kita kan 50% Katolik, 1% Indonesia. Nah itu, jadi memang jika ditanyakan bahwa mengenai dua bapak kami itu ya tentunya mempunyai spirit yang luar biasa untuk kita semua dan mewujudkan cinta kasih. Dan dalam hal-hal kecil mungkin kita bisa lihat bukan hanya kita berita tapi orang-orang di sekitar kita, orang-orang kecil, orang-orang yang terlantar. Mungkin bisa salah satu contoh kayak di Madiun ini ada terlalu ya banyak pengemis ya, tapi ada lah beberapa seperti itu. Mungkin kita bisa merangkul mereka dengan tindakan atau wujud nyata cinta kasih kita. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudari
Kristus, sahabat Kristus ya. Kita melihat bahwa sharing dari Kak Ledi dan Kak Galan memang betul-betul Bapak kami ini memiliki daya yang cukup luar biasa, apalagi dengan dimensi sosialnya. Dengan begitu kita akan membedanya pada ajaran gereja saat ini. Berikut doa ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita memang benar adanya bahwa pengalaman dan refleksi atas doa Bapa kami ini seringkali hanya terucap, namun sulit diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Mari kita buka kembali doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa kita bersama, maka semua manusia adalah saudara. Dimuliakanlah namamu. Kalimat ini mewujudkan bahwa nama Allah dimuliakan ketika kita hidup di dalam kebenaran, jujur, adil, dan penuh kasih. Datanglah kerajaan. Kalimat ini mewujudkan bahwa kerajaan Allah itu hadir di saat kita mewujudkan hidup di dalam kasih dan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera yang penuh di tengah kehidupan kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini sungguh luar biasa karena mewujudkan kehendak Allah yang terjadi saat kita mengutamakan kebaikan bersama, bukan ego pribadi atau kelompok. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ini adalah salah satu kalimat yang mewujudkan bahwa manusia membutuhkan suatu rezeki atas keberlimpahan di dalam hidup manusia. Hidup yang dimana melawan kemiskinan dan kita berjuang dalam bertahan hidup sebagai manusia yang satu dan manusia yang menghidupi rasa sosial. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Inilah kalimat yang mewujudkan bahwa kita semua sebagai makhluk dan manusia dan murid Kristus sendiri, tanpa adanya rekonsiliasi atau pengampunan, manusia-manusia ini yang ada di bangsa ini tak akan pernah sembuh dari luka masa lalu. Maka pengampunan itu harus diwujudkan untuk mencapai cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kalimat ini mewujudkan bahwa kita memohon kekuatan agar tidak tergoda di dalam kejahatan-kejahatan atau pencobaan-pencobaan seperti korupsi, hoaks, dan kekerasan ataupun kejahatan yang lain. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kalimat ini sungguh nyata bagi kita semua. Tidak ada satu manusia yang inginkan kejahatan di dalam kehidupannya, dan dari dosa pribadi maupun dosa struktural secara manusia ini dapat menghancurkan martabat manusia. Kita akan lanjut bagaimana kita akan mendalami ajaran sosial gereja. Dalam hal ini mempertegas doa Bapa kami yang memiliki dimensi sosial tersebut terhubung pada ajaran sosial gereja. Gereja tidak tinggal diam. Dalam Gaudium et Spes 26 ditegaskan, kesejahteraan bersama adalah tujuan hidup sosial. Dan di dalam Gaudium et Spes 30 mengingatkan kita bahwa martabat manusia adalah fondasi moral masyarakat. Gaudium et Spes 76 mengajak kita bekerja sama dengan semua orang dalam membangun dunia yang lebih manusiawi. Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti 22 dan 88 berbicara tentang persahabatan sosial. Kita diajak keluar dari diri sendiri maupun mewujudkan cinta kasih nyata. Dalam Evangeli Gaudium 27, gereja diperbarui untuk mewartakan Injil di zaman digital. Dan dalam Evangeli Gaudium 183, iman sejati mengubah dunia.
kembali dari ajaran gereja tentang doa Bapa Kami, serta mendalami ajaran sosial gereja ini dalam melihat realitas bangsa Indonesia ini. Mari kita diskusikan kembali, sharingkan kembali kepada saudara-saudari kita, Galang dan Lady. Oke, setelah kita melihat realitas bangsa, kita melihat dan mendengarkan ajaran doa Bapa Kami, dan lalu ajaran sosial gereja yang telah tadi disampaikan, bagaimana yang menjadi peluang dan aksi nyata saudara Galang dan saudara Edi untuk wujudkan, untuk mencintai sesama dan bangsa ini di negara ini ya, dengan karya-karyanya nantinya. Boleh mungkin menurut Galang? Untuk bagaimana mewujudkan cinta kasih, pertama-tama karena saya juga pada dirinya sebagai seorang aktivis guru agama, di mana kami itu bisa dikatakan sebagai tim guru. Maka pertama-tama kami harus belajar untuk yang paling bisa mungkin dilakukan adalah belajar untuk mengampuni. Nah, mengampuni ini meskipun sepertinya mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan. Apakah ketika kemudian saya mengucapkan kata maaf, lalu dari saya juga memaafkan, maka sebagai seorang aktivis saya harus belajar lebih banyak memaafkan seperti itu. Lalu tentang bagaimana ya pada kesadaran ini, yang di awal tadi sudah dikatakan, kita mengenal istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi pada akhirnya seorang aktivis pun harus terjun ke masyarakat. Maka saya di sini juga berharap ke depannya juga memiliki karya tentang masyarakat, tidak hanya dalam gereja, tetapi juga bisa berkarya dengan masyarakat. Mungkin yang di lingkungan, yang dimanapun nanti saya berada, saya harus mewartakan acara itu lewat pelajaran hidup saya sehari-hari. Oke, menurut Lady? Mungkin dari saya mengenai perwujudan, terutama saya sebagai seorang aktivis, mungkin saya menambahkan mengenai ajaran doa kami itu sendiri. Selain mengampuni, kita juga harus mampu mendoakan doa kami. Nah, dari doa itu sendiri mengajarkan bahwa memang kita bukan hanya sebagai seorang aktivis atau beragama harus mempunyai spiritualitas yang mendoakan untuk mendoakan seperti itu. Sehingga seperti tadi yang sudah disampaikan kepada Galang, ketika nanti terjun ke lapangan menjadi pelayan, bukannya kita melayani kita yang sebagai umat Katolik saja, tapi memang kita harus melayani ya 100% seluruh masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah itu memang betul-betul harus diwujudkan dengan kita mendoakan sesama kita, harus kita melihat bahwa orang misalnya kayak kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, mungkin kita tidak bisa membantu ya, tapi kita bisa mengembangkan itu lewat bentuk mungkin itu. Oke. Lalu bagaimana aksi nyata itu dapat menggerakkan hati umat beriman dalam mengkontekstualkan doa Bapa Kami, sebagaimana Galang dan Lady nanti menjadi aktivis yang berkarya mewujudkan pergerakan cinta kasih nyata bagi gereja dan bangsa. Boleh dari Galang? Kelihatan dengan bagaimana aksi nyata itu kemudian bisa mengontekstual saja ada Bapa Kami. Bagi saya langkah yang paling penting adalah dengan menyadari dulu terlebih diri kita sendiri, bagaimana kita, saya terutama menghadiri Bapa Kami. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah terus bersosialisasi. Jadi pertama-tama dalam lingkup keluarga, lingkup yang paling kecil. Doa Bapa Kami terus diajarkan, harus diturunkan, betul-betul, lalu kemudian bagi tempat di lingkungan, lalu kemudian berkat di paroki, itu komunitas yang kemudian besar lagi skalanya. Jadi
Bagaimana caranya seperti itu? Terus menjaga kesadaran. Jadi setiap kata kalimat memang harus kata-kata istilahnya dikunyah. Itu harus terus disuarakan. Kalimat keluarga. Menurut kalian? Dari saya mengenai wujud nyata itu memang untuk menggerakkan orang-orang sekitar kita itu memang tidak mudah. Memang butuh proses. Ya, dari awal kita harus menjadikan itu kebiasaan. Nah, habit kita itu memang harus dibiasakan dari keluarga. Dari keluarga baru kita bisa membawa itu ke lingkup sekitar kita. Untuk mewujudkan dari dua bapak kami itu sendiri, tentunya kita dari kecil sebagai orang Katolik, Kristen Katolik memang sudah diajarkan bahwa memang kita harus bisa untuk selain menghafalkan, tapi juga harus menjadi bagian dari hidup kita mempercayai dua bapak kami itu sejak kecil. Kita kan memang ada seperti itu kan. Untuk selain dari itu, memang itu adalah doa pokok kita, doa dasar kita. Ya, mungkin saya juga rasa bahwa untuk mewujud menyatakan itu, menghidupkannya itu juga di sekitar saya, tentunya ya perlu yang namanya juga aksi nyata dalam bentuk saya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Oke, saudara-saudari Kristus terkasih, kita melihat dari sharing di Galang, kita melihat ya bahwa doa Bapa kami memang perlu diwujudkan secara nyata. Bahkan cinta kasih itu diwujudkan juga melalui pengampunan. Bagaimana diri kita mengampuni diri kita sendiri, mengampuni sesama kita, dan mengampuni apapun yang terjadi di realitas bangsa ini. Maka kita perlu belajar, bahkan kita terus setiap hari kita mengampuni sesama kita. Kita kesal, kita marah, kita kecewa, tapi kita terus mencoba untuk mengampuni. Supaya bahwa kehidupan ini memang tidak terlepas dari cinta kasih dan pengampunan. Itu yang memang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Sahabat Kristus terkasih, kita telah merenungkan betapa doa Bapa kami ini bukan sekedar rangkaian kata suci yang kita hafal sejak kecil. Melalui refleksi kitab suci dan ajaran gereja, kita diajak menyadari bahwa setiap kalimat di dalam doa ini adalah kontrak sosial dan spiritual antara kita, sesama kita, dan bangsa ini, serta kepada Allah sendiri. Namun, renungan saja tidak cukup. Hal ini mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita berdoa, datanglah kerajaan, tetapi kita diam saat melihat ketidakadilan, maka doa kita belum utuh. Jika kita meminta rezeki hari ini, tetapi kita menutup mata kepada saudara yang kelaparan dan membutuhkan pertolongan, maka sejatinya iman kita belum menyentuh bumi. Maka pada momen ini saya mengajak Anda semua untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman yang sejati. Mari kita wujudkan cinta kasih itu dalam tindakan nyata, sekecil apapun, mulai dari diri kita masing-masing, lingkungan sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, dan gereja, serta bangsa ini. Terima kasih atas segala kesempatannya untuk kita bisa belajar dan berdinamika bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan bangsa Indonesia.